Jadi teknologi yang mau saya bahas adalah water ionizer, yang kedua EMR harmonizer. Oke, thank you. Ini direkam ya. Good. Jadi nanti teman-teman bisa belajar. eh saya yang pertama dulu water ionizer. Kalau teknologi yang pertama ini adalah water ionizer sudah berada di launch di global business ini mungkin umurnya sudah 52 tahun ya, sebentar lagi umurnya 52 tahun. Dan teknologi ini terinspirasi dari sebuah fenomena alam yang Tuhan ciptakan buat manusia, yaitu eh, sumber air di beberapa titik di belahan dunia ini mengandung sebuah aktif hidrogen. Ya, mengandung aktif hidrogen. Aktif hidrogen bermanfaat untuk manusia juga. Jadi memang yang Tuhan ciptakan buat kita itu selalu bermanfaat. Sayang kitanya kadang-kadang suka merusaknya gitu ya. Ya, oke. Nah, aktif hidrogen ini diteliti ternyata mereka aktif hidrogen ini bermanfaat buat mereka konsumsi air berair tersebut, termasuk di Mekah ya, di air Zam-Zam gitu ya. Nah, aktif hidrogen ini bermanfaat. Nomor satu adalah bisa membuat longevity atau umur panjang, awet. Kenapa bisa awet muda? Karena sehat gitu ya. Karena kaya akan antioksidan. Mulai dari inner kita, yaitu sel-sel tubuh kita, sampai ke luar ke kulit. Jadi buat informasi aja nih teman-teman ya. Bisnis yang paling nilainya itu selalu wellness industry. Mungkin nilainya sekarang di atas 50 triliun per tahun ya. Karena semua orang di dunia itu selalu pengen atau willingly atau rela atau malah mencari-cari untuk selalu sehat dan terutama awet muda. Kalau kita ke mall banyak sekali toko-toko yang menjual kecantikan, vitamin, itu makin banyak sekarang ini. Ya, apalagi semenjak dunia kena COVID, itu semakin banyak orang peduli tentang wellness. Nah, jadi aktif hidrogen adalah sesuatu yang paling sederhana dan simpel kita dapatkan untuk kita sehat dan awet muda. Sederhananya gimana? Sederhananya karena sebuah perusahaan berhasil menciptakan sebuah teknologi yang dikemas dalam sebuah mesin elektrolisis ya. Dan tipe mesin ini kategorinya adalah medical grade device ya. Jadi satu-satunya dan masih sampai saat ini tidak ada kompetitornya, juaranya lah gitu, di kategori water ionizer. Dan pertebal water ionizer karena ini bukan filter air ya, tapi memang medical grade device water ionizer ya. Jadi air yang diproses adalah air yang layak minum, dan begitu keluar dari mesin ini keluarnya merupakan air putih seperti air putih yang biasa kita minum, tapi dengan kaya akan antioksidan dan manfaat lainnya. Nah, sertifikasi dari mesin ini tuh udah banyak sekali karena memang usianya juga sudah lama ya, dari tahun 74. 20 tahun pertama mereka jual ke rumah sakit. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kita harus digarisbawahi. Kemarin juga kita demo ya sama Bu Narsa, ada pertanyaan, mempertanyakan lah, takut. Nah, itulah ke kita kalau kita berbisnis dengan sebuah teknologi, sebuah produk udah time tested atau teruji waktu. Ya, sesuatu yang saya selalu bilang komoditas termahal di dunia adalah waktu. Mana bisa kita bayar jam terbang track record 52 tahun, itu nggak bisa. Waktu harus dibayar dengan waktu. Dan sertifikasi dari pabrik tersebut, teman ISO. ISO itu memang sertifikasi standar internasional untuk manufacturer atau untuk produsen atau yang punya pabrik. Tapi apa yang penting juga gitu kan. Nah, ini satu-satunya yang memiliki ISO 13 ya, 13485 itu medical grade ya.
Jadi memang secara standar manufacture pabrik, nanti suatu saat teman-teman juga akan mengunjungi pabriknya di Osaka pasti banget gitu. Akan mengerti apa maksudnya gitu loh. Oh, ini loh standarnya medis gitu ya. Nah, kemudian water ionizer ini dulu kan memang saya cerita 20 tahun pertama dijual ke rumah sakit. Mereka tuh gunain untuk apa sih? Mereka gunain tuh mulai dari menster dah, bahkan sampai mentreatment pasien untuk urusan luka, luka bakar, kemudian di tubuh ya yang disebabkan bisa dari akibat diabetes dan lain-lain. Nah, ini mereka sudah proven-nya, jadi punya sertifikasinya gitu. Nah, mereka adalah Ian Nasir yang pertama kali dan satu-satunya di dunia yang mengeluarkan potensial hidrogen dengan ukuran tertinggi 11,5, ukuran terendah 2,5. Nah, itu apa tuh maksudnya? Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Tapi saya mau garis bawahi bahwa untuk potensial hidrogen yang ukuran 2,5 itu sudah dites untuk 18 tipe virus dan bakteri dan mikroorganisme yang lain. Jadi kalau simpelnya gini loh, virus termasuk COVID waktu itu kita juga bagi-bagi pH 2,5 karena sanitizer mahal. Saya bagi-bagi di tetangga-tetangga gitu. Itu virus tuh mati gitu kena pH 2,5 ini. Makanya mereka gunakan ini untuk sterilisasi alat bedah juga gitu. Memang untuk mematikan kuman, bakteri dan lain-lain. Kalau rinciannya banyak banget. Ada E. coli, ada virus TBC ya. Jadi memang benar-benar bakteri virus itu nggak ada kehidupan langsung kalau kena pH 2,5 ini ya. Nah, eh, menarik juga konsep ini dipakai juga ternyata bukan hanya dokter umum gitu ya atau dokter spesialis, tapi dokter gigi juga kan, dokter gigi juga pasti butuh sterilisasi kan gitu. Jadi pH 2,5 tuh bagus banget buat buat pasien yang di dokter gigi ya. Dan semua produk ini semua di seluruh dunia itu tidak di assembly, ya, artinya memang di direct import dari pabrik di Jepangnya gitu ya. Satu-satunya sama 6.500 dokter di Jepang gitu ya. Umur usia ekonomis usia pemakaiannya adalah 20 sampai 25 tahun tergantung di setiap negara dengan kondisi sumber air. Garansinya 5 tahun. Nah, untuk urusan perairan mereka juga dapat sertifikat Gold Seal Certificate dari Water Quality Association, sebuah asosiasi air eh, ya yang memberikan beberapa banyak perusahaan di seluruh dunia ini. Nah, kenapa bisa teknologi ini sudah tersebar di seluruh dunia dan sudah beberapa kali mengalami upgrade ya atau facelift kalau di otomotif itu ya. Artinya demandnya banyak karena antioxider 8 plat ini yang bernama Levluca 8 itu eh, paling advance atau paling canggih dalam memberikan tiga antioksidan dan memberikan kita tubuh yang basah karena dia sifatnya alkalis ya. Nah, mesin ini bisa bikin 5 jam sebenarnya. Jadi kita tuh kayak bener medis di rumah sakit nggak di rumah sakit tapi di rumah kita gitu. Em, Kalau kita mau pakai semua fiturnya itu nyaman sekali. Izin mungkin saya mute lagi beberapa teman-teman yang baru datang. Thank you. Oke. Yang pertama ini adalah strong Kangen water atau potensial hidrogen 11,5 atau pH 11,5. Nah, apa itu 11,5? Untuk apa dia air 11,5? Jadi si Jepang ini, si produsen ini sudah memikirkan gimana caranya orang sehat sebelum makanannya dimakan. Jadi masih sifatnya bahan bahan makanan gitu loh. Kenapa? Karena bahan makanan seperti yang umum ya, seperti buah-buahan, sayuran, kemudian beras. Jangan minum air. Sorry, saya mute dulu. Kemudian beras ya, itu biasa kan kita cuci hanya pakai air biasa. Nah, teman-teman ternyata kalau dicuci pakai air biasa tuh
pestisida yang menempel pada saat mereka ditanam itu tidak bisa hilang gitu ya. Makanya mereka ciptakanlah ini Strong Kangen Water. Strong Kangen ini pH 12,5 istilahnya seperti emosi. Seperti bisa mengekstrak minyak yang ada di sebuah kandungan makanan gitu ya. Termasuk juga perabotan-perabotan yang biasa kita pakai buat masak, menempel minyaknya bisa kita bersihkan juga dengan non chemical dengan strong kangen water. Jadi apapun yang bersifat oil base atau bahannya minyak itu bisa diekstrak. Nah, teman-teman sebenarnya bisa lihat di YouTube udah banyak banget, di TikTok udah banyak banget, atau bisa langsung minta orang yang mengundang Anda demoin cuci beras, cuci buah sayur, bandingkan pakai air biasa dengan air dengan air yang 11,5. Nanti Anda akan lihat perbedaannya. Bisa juga kalau penasaran cek ke lab apakah benar itu pestisida. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe yang disebut Kangen water. Kangen water ini, Kangen itu bahasa Jepang ya teman-teman, back to origin artinya kembali ke alam. Itu pH-nya 8,5 sampai 9,5. Itu gunanya nomor satu untuk kita minum sehat. Itu aja, sesimpel itu. Daripada kita capek minum kapsul, pil, tablet, sirup, macem-macem lah yang cukup menyiksa gitu dan kosnya mahal setiap bulan. Lebih baik kita minum air putih, karena kalau minum air putih kita nggak akan lupa gitu ya, udah otomatis. Bisa dipakai juga untuk masak. Kemudian ada clean water. Clean water ini untuk bikin susu formula atau teman-teman waktu mengkonsumsi obat-obatan dokter gitu ya, itu pakai clean water. Kemudian pH yang berikutnya adalah beauty water di 5,5. Ini untuk rambut, kulit, kulit wajah gitu ya. Dan juga bisa dipakai untuk membersihkan kaca maupun eh, apa namanya, segala segala macam eh, perlengkapan rumah tangga lah gitu ya, seperti meja makan atau kaca jendela gitu, itu bisa dibersihkan. Kaca mobil itu bisa dibersihkan. Bahkan saya selalu bawa kemana-mana karena saya selalu pakai kacamata. Kacamata saya ada dua, satu buat baca, satu buat lihat jauh itu. Nah itu PR banget kalau saya mesti pakai alkohol banyak-banyak. Jadi saya pakai beauty water, saya semprot, saya pakai tisu udah cukup, langsung bening kinclong. Nah itu juga buat teman-teman yang pakai kacamata bisa dipakai gitu. Kemudian naik ada lagi strong acidic yang pH 2,5 tadi, ini untuk antiseptik. Biasanya restoran tuh combine antara strong dengan strong water kan untuk perabotan, kemudian meja-meja. pH 2,5 itu juga dipakai untuk ngelap meja, untuk membersihkan dari virus bakteri ya, namanya segitu banyak orang kan ada di restoran mereka ya, pasti mereka pengen steril. Nah biasanya kan kalau restoran tuh biasa pakai chemical ya, pakai obat-obatan. Nah ini benar-benar air aja gitu, air dengan pH 2,5 mati semua virusnya ya. Dan strong acidic ini kerennya kalau di Jepang itu ada videonya untuk alergi kulit, luka-luka ya, termasuk sampai luka bakar, dan bahkan ada yang luka diabetes hampir diamputasi total, itu nggak jadi karena lukanya bisa langsung kering. Nah, setiap hari saya selalu ada cerita dengan strong acidic ya, karena kan gampang kalau kena apa tuh gampang alergi gitu ya. Terus lu kemarin juga live kita kena kena tragedi kecil di sorenya udah kering total gitu ya. Pakai obat-obatan yang mengandung kimia dan alkohol. Nah, pada dasarnya sebenarnya tubuh manusia itu udah punya alkalin buffer atau stok Tuhan ciptakan supaya tubuh kita pH-nya tetap netral di 7. pH tubuh kita tuh harus netral pH 7. Kan kita juga masih ingin menikmati hidup ya kan, kita masih pengen makan ini, makan itu, minum ini, minum itu. Ya, setelah mudah-mudahan setelah malam hari ini teman-teman teredukasi, mulai bisa pintar atau bijak memilih apa yang dikonsumsi dan diminum ya teman-teman ya. Nah, eh, sumber makanan, eh, kurang istirahat dan stres karena pekerjaan itu juga memberikan kita tubuh yang asam atau acidic. Jadi tubuh itu harus basah, sedangkan kehidupan kita memaksa tubuh kita
dari pola makan, pola hidup, pola istirahat menjadi acidic, menjadi asam. Emang dampaknya kenapa, Pak? Ya sebenarnya dampaknya sih sederhana. Pertama, tubuh kita itu harus mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Nah, kalau kita kejar di makanan dan minuman, itu hampir mustahil atau hampir dipastikan sangat sulit. Ya kan? Sangat sulit banget. Contoh, misalnya saya mau punya antioksidan. Kalau di kimianya tuh disebut ORP, Oxidation Reduction Potential, atau artinya potensi mengurangi oksidasi di tubuh kita itu andes teroksidasi, dan itu berbahaya untuk kesehatan, karsinogenik atau bisa penyakit berat bahkan kanker. Nah, kita harus minus. Nah, kalau kenapa kita harus makan banyak buah dan sayur? Harus imbang lah gitu ya. Karena kita bisa bisa menutupi, mengurangi, mengimpaskan yang plus menjadi nol minimal, atau semakin banyak minusnya semakin baik. Nah, kalau kita mau kejar dari yang kita konsumsi itu sangat sulit, ya kan? Sulit didapatkan, sulit disiplin makannya, dan ya begitulah. Tantangannya lebih ke diri sendiri. Tapi kalau kita minum air ya dari mesin Levluk K8 ini, kita tinggal pencet tombol, kita cuman ganti air minum kita yang memang kita butuh minum tiap hari dengan pH 8,5 sampai 9,5, tinggal kita pilih, dan kita langsung mendapatkan antioksidan yang jumlahnya nih, kalau kita minum 1 gelas air ya, katakanlah kita mau minum pagi-pagi 500 mili lah gitu ya, itu setara dengan mungkin kalau makan buah-buahan bisa berkilo-kilogram ya. Jadi bayangkan kesederhanaan, kenikmatan kita mendapatkan antioksidan dari mesin ini gitu. Sesederhana itu, kita tinggal minum air putih aja gitu loh. Jadi itulah yang saya dan teman-teman excited tentang potensi dari bisnis ini, karena saya yakin semua orang butuh produk ini, karena semua orang minum air putih gitu. Jadi kita tinggal pencet keluar dari mesin, kita minum air, kita dapat antioksidan yang tinggi. Nah, yang kedua, pertanyaannya, Pak, kalau kita minum air terus kan banyak-banyak kembung, Pak. Betul. Em, Sebenarnya kan kalau tubuh manusia sendiri kan isinya itu sebenarnya 70% kan air ya. Jadi dari Pak, logikanya gini, kita harus mikirin kita mau minum obat apa, kita mau pakai obat apa. Kita bingung tentang dokter mana yang mesti kita konsul itu. Padahal tubuh kita itu isinya 70% air. Jadi sebenarnya kita cuma memastikan air yang ada di tubuh kita itu air yang berkualitas medical grade gitu kan. Nah, tapi sulit kalau kita minum air biasa. Kenapa minum air biasa sulit? Karena molekul air biasa itu besar. Nah, bisa kecil sih dengan cara tradisional, itu selalu kalau kita mau minum kita panaskan. Nah, kalau kita panaskan, kalau zaman dulu kan gini ya. Zaman dulu sering orang tua saya, ingat banget orang tua saya minum air hangat-hangat kukuh gitu kan. Minum yang habis panas dipanasin lah. Minum air hangat-hangat kukuh. Tapi itu kenapa minum air hangat-hangat kukuh itu sebenarnya tubuh kita bagus dan enak? Karena kalau air dipanaskan tuh dia mulai mengecil molekulnya. Cuman kan kalau kita minum air hangat-hangat kukuh setiap saat, agak menyiksa dan repot ya teman-teman. Kita kan manusia sudah sekian zaman maju gitu, nggak mungkin lah kita minum air panas terus. Nah, dengan mesin ini kita produce air yang molekulnya kecil. Jadi molekul Kangen water ini atau air Kangen ini keluar dari mesin itu molekulnya 5 sampai 6 aja. Makanya nanti kalau teman-teman minum air biasa mungkin nggak nyampe 1 liter, perut Anda kayak bunyi, kayak ada air yang mengambang gitu, jalan juga bunyi gitu kan, kembung. Tapi kalau minum air ini 500 mili pertama, 1 liter pertama, 2 liter pertama, itu biasanya langsung cepat haus, cepat ke toilet, haus lagi, ke toilet lagi, minum lagi, haus lagi, ke toilet lagi, begitu terus kalau awal-awal tuh. Kenapa? Karena selama ini itu ya, tapi air yang kita minum nggak bisa masuk sampai sel. Kangen ini bisa langsung diserap sel tubuh kita. Jadi langsung ke terhidrasi dengan baik. Ini yang disebut hidrasi terbaik
sepanjang sejarah di air Kangen Water ini. Nah, yang paling membuat saya terkesima adalah sebenarnya ini. Saya teredukasi banget bahwa siapa yang nggak tahu pembunuh nomor satu di dunia itu kan kanker ya. Ya saya sendiri mengalami anggota keluarga dan ada beberapa gitu ya. Ya mungkin saya nggak tahu, mungkin beberapa dari teman-teman yang ada di Zoom ini juga mungkin ada pengalaman teman atau keluarga betapa tersiksanya kalau kita kena sel kanker gitu, amit-amit gitu ya. Pasien yang kena sel kanker itu dilema. eh Solusinya ujung-ujungnya kemoterapi. Kalau udah kemoterapi itu, waduh, fisiknya udah pasti mulai drop. Nah, apa sih sebenarnya penyebabnya? Jadi penyebab sel kanker itu hidup atau nyala itu kalau tubuh kita tuh di posisi selalu acidic dan aktif ketika pH tubuh kita di bawah 6, 5,8, 5,5 makin turun makin sel cancer sel itu malah malah makanan kalau tubuh kita tuh asam. Sementara kalau tubuh kita basah, sel kanker itu malah mati karena dia nggak punya makanan. Bisa hidup di atau lingkungan yang basah. Nah, itulah sebabnya kita harus stabil membuat tubuh kita basah gitu loh. Minimal netral menuju basah. Nah, caranya gimana? Ya kita minum air ini. Kita minum air ini seperti kita minum air biasanya gitu loh. Pak, tapi kalau kebanyakan pH terlalu tinggi kan nggak bagus. Ya betul, memang betul. Itu ya debatan orang yang mulai sedikit paham gitu ya. Itu nggak salah statement itu. Tapi logikanya gini aja. Kita pasti dalam 1 minggu kan nggak mungkin jaga makan terus atau diet terus atau dalam pekerjaan atau aktivitas kita nggak stres, istirahat kita cukup terus. Nah itu kan kebanyakan orang itu nggak seperti itu kehidupannya. Ya kan? Kebanyakan orang itu bangun pagi udah siap ke kantor kerja, pulang malam masih harus lagi banyak hal yang dikerjakan, seketemunya apalagi penghasilan pas-pas pilih makanan yang enak, stok buah-buahan, sayur-sayuran juga minim, itu pasti kurang, apalagi di pekerjaan tambah lagi stres, ya itulah kehidupan manusia gitu loh. Ditambah lagi nanti yang saya jelaskan di teknologi yang kedua, udah tambah lagi kita tidak bisa lepas dari sebuah perangkat gitu kan. Itu yang membuat tubuh kita nggak bakal bisa sampai basah gitu. Netral aja boro-boro. Makanya kita butuh air Kangen ini kita minum setiap hari supaya minimal tubuh kita di posisi yang netral. Nanti teman-teman perhatikan aja, tanya juga atau bisa lihat video-video teman-teman yang sudah minum 5 tahun, 10 tahun tuh agingnya kelihatan kok gitu. Nggak apa namanya nggak parah lah wajahnya tuh masih masih lebih muda daripada usia di KTP-nya lah itu bahasanya gitu ya. Bukannya bukannya flexing atau promosi tapi memang kenyataan gitu loh. Eh, Mungkin beberapa dari teman-teman di sini dan saya sudah minum lebih dari 10 tahun, lebih dari 11 tahun, ada yang lebih dari 5 tahun. Ya itu sangat berasa banget di kita gitu loh. Nah, kalau based on penelitian sudah, based on uji klinis sudah, api dari situs ada dokumentasi dokumen-dokumen ya dokumen-dokumen pendukungnya sertifikasinya juga ada dari Kementerian Kesehatan Jepang di statement kan bahwa mesin ini sebagai pencegah penyakit orang dewasa. Di Amerika dapat akreditasi bisnis triple B gitu ya. Jadi udah banyak banget. Nanti teman-teman bisa langsung minta live demonya ke undang Anda atau kalau Anda calon langsung live demo depan mereka gitu ya. Dokter buku itu banyak banget. Bahkan saya punya buku yang di depan Anda lihat itu jauh sebelum
The Miracle of Enzyme itu saya punya jauh sebelum saya ke Enak Kangen Water. Tapi saya apa yang dia tulis di halaman itu karena tulisannya Kangen Water gitu. Tapi setelah saya kenal teknologi, saya buka halamannya, saya lihat wow, karena banyak sekali dokter yang mengendorse dan menggunakan untuk treatment pasiennya. Buku ini salah satu buku bestseller buat orang yang ingin cancer gitu ya. Namanya Killing Cancer at the People. Itu Robert G. Wright juga istilahnya kontroversi lah di YouTube-nya bahwa dia dia menentang kemoterapi gitu kan. Dia menyarankan daripada kemoterapi lebih baik terapi pas. Wow, ini dokter yang ngomong dan bukan dokter sembarangan gitu loh ya. Karena menurut dia kalau kemoterapi itu bukan bunuh kankernya, tapi bunuh orangnya. Ya, saya juga udah ngalami, udah bukan maksudnya melihat ya, melihat dengan langsung keluarga dekat ya dua orang. Bener-bener di kemo itu luar biasa sekali. Saya aja nggak tega gitu ngelihatnya. Jadi dan banyak orang yang beli mesin ini karena baca buku ini gitu, tanpa tanpa ragu-ragu lagi mereka langsung beli gitu kan. Nah, di Indonesia sih sebenarnya udah banyak, di luar negeri juga public figure udah banyak kan. Bahkan mereka bukan hanya mereka tidak begini, mereka sama sekali tidak dibayar atau tidak ada endorse, tidak ada influencer, tidak ada brand ambassador. Perusahaan ini, produsen ini membayar brand ambassador manapun, siapapun. Tapi setiap public atlet, artis, penyanyi, filantropis, pengusaha, ilmuwan itu dengan sukarela mempromosikan ini. Gitu ya. Saya juga punya tim banyak guru besar, dokter, dosen, profesor, guru besar, banyak banget yang eh, antusias mengedukasi Indonesia tentang manfaat dari air ini dan kehebatan teknologi ini. Ya, bayangkan mereka tidak dibayar, mereka dengan willingly. Ya. Nah, tipe mesin tuh banyak. Ada yang untuk rumah tangga, ada juga untuk yang industri, restoran, untuk peternakan, untuk hotel. Itu banyak banget gitu ya. Manfaatnya tentu saja dari 5 jenis air tadi. Untuk restoran seperti saya sampaikan sebelumnya menggunakan banyak sekali 11,5, 5,5, 2,5 mulai dari cuci bahan makanan, bersihkan alat makan, meja-meja dine in, kaca-kaca, eh, cuci sayur, buah, daging dan lain-lain. Peternakan mereka pakai untuk sterilisasi, kemudian membuat ternaknya sehat, telurnya bagus, dagingnya bagus, nggak banyak yang mati. Kemudian pengganti pestisida cukup dengan pH 2,5 disemprotkan di tanaman-tanaman sehingga tanaman benar-benar organik gitu ya. Memang Jepang ini luar biasa lah gitu loh. Bahkan kendaraan aja sekarang udah teknologinya hidrogen teman-teman kan. Jadi nggak perlu kita bahas ragukan atau pertanyakan lah. Kendaraan aja China baru sebatas baterai gitu kan. Baterai yang 5 tahun 7 tahun ke depan itu menjadi limbah yang luar biasa gitu kan. Tapi Jepang tidak begitu. Jepang sudah benar-benar zero, nol emisi dan tanpa limbah karena mereka menggunakan teknologi hidrogen. Sayangnya belum bisa dipakai di beberapa negara ya seperti di Indonesia terutama ya karena ya satu dan lain-lain Bapak Ibu harusnya paham ya. Nah, di Indonesia sendiri semenjak resmi kantor buka tahun 2014 cabang Indonesia buka itu sudah terjual 90.000 unit, teman-teman, 90.000 unit. Berarti dibanding dengan penduduk Indonesia itu nggak nyampe 0,1%-nya. Jadi potensinya masih banyak banget. Karena kalau misalnya kita bisa buat nggak usah banyak-banyak ya 10% aja dari penduduk Indonesia 250 juta jiwa itu berarti 2,5 juta unit. Perjalanan kita masih banyak panjang banget gitu loh. Jadi potensi masih banyak banget. Saya rasa di Makassar sendiri juga kayaknya 1.000 unit juga belum ada mungkin kali ya gitu ya. 1.000 2.000 unit belum ada lah gitu. Jadi masih potensi banget. Di beberapa kota juga masih begitu. Nah, instalasinya mudah. Nanti bisa tanya orang yang mengundang Anda tergantung kondisi sumber air di rumah
bisa dengan langsung ke tap water di keran pakai filtrasi, atau paling simpel ya pakai flow jet nanti dengan sumber air isi ulang dengan satu rekomendasi maupun air mineral lainnya gitu ya. Nah, itu teknologi kedua namanya water ionizer. Nah, sekarang saya mau bahas teknologi kedua namanya EMR harmonizer. Kalau teknologi pertama usianya sudah mau 52 tahun, teknologi kedua ini usianya baru mau masuk tahun kedua. Tapi di Indonesia sendiri baru diluncurkan itu bulan Oktober tahun 2005, tahun lalu. Bahkan grand launchingnya aja belum sih. Jadi di Indonesia masih tergolong baru. Teknologi namanya EMR harmonizer. Maksudnya untuk apa itu, Pak? Maksudnya Enagic memberikan sebuah solusi dengan teknologi terhadap sesuatu yang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita lepaskan, selalu ada di kita. Itu berbahaya buat anak-anak dan diri kita, tapi kita nggak bisa lepas. Dia tidak kelihatan. Ya, apa tuh Pak? Namanya electromagnetic radiation atau radiasi elektromagnetik. Mulai dari perangkat sampai kendaraan yang menggunakan baterai. Jadi segala sesuatu yang memancarkan gelombang elektromagnetik pasti berdampak ke tubuh manusia. Apakah itu apa atau atau memang cuma sekedar karangan saya aja gitu ya? Enggak. Dari tahun 2010, 2011 itu udah ada penelitiannya. Ya, yang neliti ya pasti profesor. Tapi ini contoh aja nih, seorang profesor Ole Johnson dari Institut di Stockholm, Sweden, Swedia ya. Sweden tuh di Stockholm di Swedia teman-teman ya. Itu mereka memberikan sebuah ya dari oleh Johansson ini bahwa dunia ini background radiasinya sudah mencapai meningkat 1 kuadriliun kali. Jadi kalau diteropong dilihat itu dunia ini sudah dengan elektromagnetik yang begitu luar biasa. Kok bisa gitu? Karena memang pengguna perangkat yang memancarkan elektromagnetik udah makin banyak, terutama ya mobile phone atau smartphone ya. Satu orang itu mungkin ada tengah punya 2 atau 3 perangkat di rumah. Saya sendiri smartphone-nya 2, kemudian tablet, pasti punya wifi, macam-macam lah gitu. Jadi satu orang nggak mungkin cuma satu, jarang banget. Nah ini menyebabkan di penelitian Profesor Ole Johansson sumber electromagnetic radiation itu banyak, eh, termasuk alat rumah tangga yang biasa kita pakai seperti AC, smart TV kita maupun microwave ya buat ya di dapur ada. Jadi kayak di rumah ini sebenarnya perlu nggak perlu kemana-mana, itu di rumah ini udah kayak hutannya radiasi gitu loh. Sorry, maaf, Miss. Oke. Jadi udah kayak hutan radiasi di rumah kita ini yang ngeri banget. Ditambah kadang-kadang beberapa daerah saya lihat perumahan ada sut. Nah, sebenarnya memang kita juga sama seperti tadi yang teknologi pertama, Tuhan ciptakan kita punya alkalin buffer ya, punya kemampuan atau stok alkalin. Tapi di radiasi kita juga mampu apa namanya mentoleransi, tapi nggak besar. Jadi kemampuan tubuh manusia mentoleransi itu nggak besar. Kalau di ukuran megahertz mungkin hanya sekitar maksimal megahertz. Kalau di ukuran volt itu mungkin hanya sekitar em, 6 volt per meter. Tapi rasanya tidak mungkin kalau cuma segitu karena kita memang dikelilingi sehari-harinya, yang kita bawa itu aja udah lebih gitu kan. Nah, radiasi ini sifatnya kategorinya non ionizing namanya. Non ionizing ini peningkatan gelombang yang tidak terlihat. Kalau ionizing itu radiasi seperti kayak sinar matahari,
Paling ekstrimnya tuh kayak sinar gamma atau radioaktif nuklir atau di rumah sakit tuh untuk X-ray gitu ya. Kan kita nggak ada di sekitar lingkungan itu, jadi kita nggak perlu khawatir tentang itu. Itu bisa kita hindari lah gitu. In- Intinya radiasi itu selama bisa ti- artinya kita tidak di lingkungan di situ dan pasti memilih untuk tidak berada di situ bisa kita hindari ya aman. Nah, cuman kalau non ionizing ini kehidupan manusia itu sendiri yang membuat kita tidak bisa terhindar. Nah, efeknya apa nih? Efeknya macam-macam. Yang paling pertama tuh adalah susah tidur. Sulit tidur itu nomor satu, teman-teman. Kemudian stres oksidatif dan sampai merusak DNA kita. Sinyal sel-sel tubuh kita juga terganggu, gampang radang, melatonin kita, hormon melatonin kita turun, susah tidur gitu loh. Makanya kalau generasi anak-anak sekarang yang pengpon lebih daripada generasi kita, kalau kita ngomong kadang-kadang suka nganya vibes-nya kita dan dia juga beda, rasanya itu memang memang secara penelitian memang seperti itu. Nanti bisa lihat di dokter apa yang dia sampaikan tentang gelombang elektromagnetik, bahwa kalau kita sering-sering di lingkungan seperti ini kita bisa mengakibatkan lebih banyak menempelnya atau ya karena transportasi oksigen sulit masuk di low oxygen transport. Em, oh juga sudah hasil penelitian ini banyak 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 akibat yang disebabkan dari radiasi elektromagnetik. Tapi yang paling mengerikan adalah jadi pengguna perangkat elektromagnetik paling banyak kan sekarang generasi di bawah kita ya, generasi anak-anak. Eh, Banyak yang menyampaikan bahwa anak-anak itu menyerap radiasi 10 kali bisa lebih besar daripada orang dewasa karena tulang tengkorak mereka tuh lebih tipis. Ya, garis bawahi tulang tengkorak kepala terutama gitu kan. Jadi sedangkan kalau zaman kita dulu kita masih anak-anak nggak pernah pegang handphone lah, bukan jarang kita nggak pernah pegang handphone. Sementara anak kita dari umur kecil kalau di zaman sekarang udah pegang gitu smartphone. Nah, ini yang perlu kita cermati dan kita perlu edukasi ke ke relasi teman-teman dan keluarga kita gitu. Em, Pengguna smartphone bisa cari di ChatGPT, baik Android maupun iOS atau Apple gitu ya. Apa yang saya sampaikan ini juga mereka sudah di perangkat yang Anda beli mahal itu disclaimer namanya. Ya, Anda nggak pilih menunya. Ya nanti tanya sama yang orang yang mengundang Anda menunya di mana nanti baca aja gitu. Jadi produsennya juga sudah mengeluarkan statement bahwa hati-hati jangan menggunakan ini terlalu lama gitu kan. Yang buatnya gitu. Jadi bayangkan Anda beli perangkat itu 10, 30 juta, sekarang ada dijual 20 juta ke atas sebuah smartphone hanya untuk kita dipapar radiasi dari alat tersebut gitu. Nah, long term efeknya lebih ke otak sih, ke memori dan otak gitu ya. Dari anak-anaknya peningkatan autis sudah menjadi sebuah parameter akibat dari usia dini anak-anak sudah menggunakan perangkat smartphone, ya kan? Perbandingannya jauh banget, eh, pertumbuhannya juga drastis gitu. Dari kategori anak-anak yang menderita autis gitu ya. WHO ini sudah tahun 2011 tadi seperti saya bilang sebenarnya dari berapa belas tahun yang lalu juga udah mereka teliti gitu. WHO bilang bahwa ya possibly carcinogenic untuk manusia terus resiko atau kanker otak, brain cancer. Itu sudah mereka statement, bukan kita doang gitu loh. Bukan saya doang gitu. Jadi, teman-teman mesti aware dalam menggunakan perangkatnya gitu loh. Cerita-cerita mengenai apa namanya akibat dari dampak
ini banyak yang seru dan sedikit tekan karena apa ya, kita nggak pernah tahu selama ini gitu loh. Masalahnya di situ. Kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah. Mungkin kita pernah dengar, tapi kita nggak pernah teredukasi dengan baik. Nah, ini tugas teman-teman untuk mengedukasi nih, gitu loh. Kesuburan juga ternyata dipengaruhi dari gelombang elektromagnetik juga, ya. Penurunan produksi itu sudah diuji dari hari menggunakan perangkat, ya, sorry, tanpa menggunakan perangkat, kemudian menggunakan 2 jam per hari, sampai 4 jam per hari, efeknya apa gitu loh. Penurunan kesuburan. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Sebenarnya kita nggak perlu teknologi yang diberikan perusahaan ini juga bisa. Kita bisa kita kurangi batas waktu penggunaan eh, 10 menit per hari. Ya, 10 menit per hari kita pakai gitu loh. Kemudian jarak, ya kita bisa menggunakan loudspeaker kalau berkomunikasi. Atau kita taruh sebuah penutup atau barrier yang bisa menutup sinyal itu di ruangan itu gitu. Itu solusi yang paling sederhana dan menurut saya gampang, langsung bisa dilakukan tanpa teknologi apapun. Nah, tapi tantangannya ya saya rasa teman-teman setuju, nggak akan ada yang bisa sanggup gitu ya. Gimana saya kerja Pak, gimana saya menghubungi kerabat saya, keluarga saya berbisnis, saya semua tergantung handphone Pak. Customer saya chat di handphone Pak, sosmed saya semua di handphone Pak. Anak saya sekolah bawa laptop Pak, ke kantor saya juga ada laptop gitu. Gimana caranya? Mana mungkin? Ya memang tidak mungkin. Makanya perusahaan ini ngeluarin teknologi yang kedua, namanya EMR Harmonizer dengan kode SKU produk bernama mGuard gitu ya. mGuard ini New Patented Technology, sebuah alat yang bisa mengharmonisasi radiasi kebisingan elektromagnetik dengan mentargetkan frekuensi tinggi dari 3 sampai 1000 MHz proteksi gitu ya. Alat ini portable, ringan, jadi mungkin ukurannya bisa didimensikan, digambarkan dengan tinggi 20 cm, 10 cm, dan tebal 5 cm, ringan. Dan ini portable, bisa dicolok di power bank, power bank yang kecil juga bisa, yang 5.000 juga bisa. Bisa dibawa ke pesawat, ke mobil Anda, pindah-pindah ruangan dari ruang tamu, ruang kamar, eh, karena ringan dan portable gitu ya. Ini teman-teman itu, jadi bisa bisa Anda pakai kemana-mana. Kemudian ini bisa kita demokan juga, jadi langsung minta orang yang mengundang Anda untuk mendemokan ya teman-teman ya. Nanti bisa dilihat secara display eh, gelom- gelombang otak manusia di 72 MHz. Begitu kita dengan alat-alat perangkat yang mengeluarkan gelombang elektromagnetik sebelum dan sesudah mGuard dinyalakan. Nah, nanti itu bisa dilihat gitu ya. Diameter atau jarak perlindungan proteksi mGuard di sebuah ruang 4 meter kiri, 4 meter kanan, 4 meter ke atas, atau diameter 8 meter. Dia tidak bisa tembus tembok, dia juga tidak bisa tembus kaca. Dan kalau kita tempatkan di posisi lebih tinggi sedikit, jaraknya akan lebih bagus. Nah, makanya dia harus portable, bisa dibawa kemana-mana, dekat dengan Anda terus gitu loh. Pak, tapi kan saya pergi keluar, kalau saya bawa di rumah gimana? Kan di rumah juga masih ada anggota keluarga. Ya udah Anda beli dua gitu. Satu di rumah, satu Anda bawa kemana-mana gitu ya. Kerennya alat si mGuard ini sebenarnya bukan hanya perangkat baru atau teknologi baru portable yang bisa Anda bawa. Ini juga kalau Anda mau aktif ngembangin, nah, itu sebuah alat marketing tools atau alat demo yang bagus juga gitu loh. Ya, jadi ya sebisa mungkin Anda punya dua dua perangkat ya, walaupun tidak langsung gitu ya. Nah, tadi kan ngomong bisnis nih. Tadi saya sebut bisnis. Emang ada bisnisnya, Pak? Ya pasti ada gitu loh. Kalau teknologi bagus, judulnya tadi Global Tech, Global Business, teknologi bagus tapi nggak ada bisnisnya.
Ya buat saya untungnya apa gitu kan gitu. Nah, sebelum saya masuk ke how to do the business, kita mau bahas dulu sebuah konsep global partnership. Jadi, kalau kita berbisnis, kita harus tahu kita bermitra dengan siapa. Siapa nih produsen yang memproduksi dua teknologi ini gitu kan. Nah, produsennya namanya Enagic, teman-teman ya. Bukan Enaji ya. Enaji itu orang Makassar. Enaji. Nah, ini Enagic gitu ya. Tapi relate juga sih, boleh juga lah. Enagic ini umurnya udah 52 tahun, tahun 74. Ya, pabriknya di Osaka. Mereka pabrikan sendiri gitu ya. Tidak ada yang di assembly di luar, semuanya diproduksi sendiri. Jadi usianya sudah mau 2 tahun, ya sudah 1 tahun. Ekspansi mereka sudah dari tahun 90-an sudah sampai keluar Jepang, termasuk market-market yang sangat sulit ditaklukkan seperti Amerika, Kanada dan Eropa tuh mereka sudah menancapkan kaki dan infrastruktur mereka di setiap negara tersebut. Emang udah berapa negara, Pak? Saya belum nih yang ini nih. Sekarang sih udah 30 negara. Jadi tahun lalu 29 negara, tahun ini udah 30 negara. Jadi tahun lalu kantor terbaru adalah Turki dan Paraguay. Kalau sekarang terkontrol Finlandia. Jadi lokasi kantornya 45 di 29 negara. Lah kok bisa gitu, Pak? Sorry, di 30 negara. Karena ada beberapa negara yang kantornya lebih dari satu gitu loh. Udah pasti Amerika, Kanada tuh lebih dari satu. Amerika Selatan pasti juga. Dan Indonesia juga ada dua. Indonesia bagian barat di handle Jakarta, Indonesia bagian timur di handle sama kantor cabang Surabaya. Ya kita cukup berbangga lah punya dua. Nah, apa sih manfaat kita tahu bahwa perusahaan ini sudah begitu luas infrastrukturnya di 30 negara? Ya manfaatnya lagi-lagi ke bisnis. Itulah sebabnya kenapa disebut global business. Jadi teman-teman, Anda itu bukan punya mesin saja. Anda bukan beli atau investasi mesin atau investasi kesehatan saja, tapi lebih tepatnya Anda membeli sebuah konsep bisnis, investasi bisnis, dan Anda punya teknologi kesehatan keluarga Anda yang dipakai bisa di atas 20 tahun. Kan keren ya? Nah, kenapa Anda bisa disebut langsung global business owner atau pebisnis global ketika Anda masuk di Enagic? Karena em, nomor kedistributoran Anda itu berlaku di 30 negara tersebut. Jadi Anda bisa kembangkan market di negara tersebut, korelasi, punya kenalan, punya saudara, atau diaspora Indonesia, diaspora orang Makassar, diaspora orang Surabaya yang ada di negara tersebut. Ya kan orang Indonesia banyak di negara-negara lain. Dan itulah bisa kita manfaatkan infrastruktur yang dibangun sama si Enajik itu. Kemudian kantornya bisa kita pakai, teman-teman. Kantornya bisa kita bisa pakai untuk promosi, kita bisa klaim bahwa itu kantor kita tanpa kita harus mengeluarkan jutaan miliaran dolar dan menggaji karyawan sebanyak itu di 30 negara. Jadi bayangin, Anda punya konsep bisnis seperti itu. Kalau intuisi bisnisnya tajam, langsung harusnya ambil keputusan saat ini juga gitu loh. Seperti waktu itu saya, wah, ini bisnis global yang termurah. Bisnis ekspor aja ngurusin izin setengah mati gitu kan. Saya punya impian juga dulu pengen ekspor kopi nih, kopi-kopi Indonesia diekspor ke luar negeri. Aduh, minta ampun, modalnya gede banget, risikonya terlalu besar. Tapi ini saya dengan punya mesin Levluk K8, apalagi sekarang plus MGuard, saya langsung otomatis punya bisnis di 30 negara. Terus kemudian fasilitas yang bisnis Enagic yang lain Anda bisa nikmati juga gitu. Karena Enagic banyak diferensiasi atau lini bisnis lain seperti pariwisata atau properti gitu ya. Dia punya resort, punya hotel, punya restoran, punya lapangan golf yang Universitas Ilmu dan Teknologi di Tokyo di Chiba gitu ya. Nanti deh teman-teman ada surprise nanti ya. Tunggu aja 21 sampai
28 Februari nanti ada foto dan video dokumentasi dari semua eh, apa yang dilakukan oleh Enajik baik dari pabrik sampai ke lini bisnis yang lain mainnya. Kemudian mereka punya bisnis juga perdagingan ya, perdagingan premium beef ya di Amerika dan di Jepang saat ini, belum ke negara lain. Lagi dipropos untuk bisa masuk ke Indonesia juga. Jadi kita bisa punya bisnis dengan produk daging gitu ya. Kalau bisnis hitungannya seperti apa Pak? Kan negara begitu banyak, manfaatnya buat kita apa? Simple, kita mau bisnis ya ujungnya profit, untung gitu. Penghasilan, income, profit gitu. Nah, berdasarkan dari hitungan sistem yang dibuat sama Enajik dan yang sudah dilakukan oleh hampir 600 orang yang sudah mendapatkan hasil di Enajik, em, dapatlah sebuah angka yaitu 1,5 miliar dengan durasi 8 sampai 12 bulan bisa Anda capai. 1,5 miliar 8 sampai 12 bulan dengan modal ya cuman punya satu teknologi aja ya, level K8. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kita punya keajaiban dunia K8, the magic of eight wonders of the world, namanya sistem 8 point system. Ini 8 point system ini katakan sama Enajik sudah berumur 30 tahun lebih teman-teman. 8 point system ini sudah umurnya 30 tahun lebih dan tidak pernah berubah satu angka, satu syarat, 1 sentimeter pun. Tidak pernah berubah. Nah, itu kita dan kita ke depannya dan beberapa orang yang sudah membuktikan lebih dari 20-an tahun mereka bisa menghidupi keluarganya, impiannya melandas eh, penghasilan untuk keluarganya, bisnis untuk keluarganya, untuk kehidupannya hanya di Enajik gitu ya. Karena ya tidak pernah berubah gitu. Nah, 8 point system ini nomor satu dia dipatenkan. Jadi nggak pernah ada sistem pembagian komisi itu yang dipatenkan. Ini aja, cuman 8 point system. Certificate of itu di setiap kantor cabang di dunia itu ditaruh papangkan gitu ya, pakai pakai pig. Ini tuh gampang dijelasin teman-teman. Dijelasin, nggak perlu terlalu ribet perhitungannya. Terus Enajik itu dengan konsep 8 point system ini nggak pernah ngejar-ngejar kita tutup buku atau omset. Malah kita sendiri dengan willingly dengan kemauan sendiri mengejar target kita sendiri gitu ya. Jadi nggak pernah dikejar tutup buku. Nah, terus kemudian omset yang kita kan dari awal kita di bisnis ini dari unit pertama, dari produk pertama yang kita jual sampai nanti berapa unit pun itu nggak pernah riset nol, nggak pernah hilang, selalu dikumpulin, dihitung. Dan bahkan di satu titik angka tertentu diakumulasi, Anda diapresiasi sampai seumur hidup, bahkan bisa diwariskan, gitu ya. Ada karir yang jelas dan pasti. Mari kita mulai. Kalau Anda mau aktif di bisnis ini, eh, setelah Anda memiliki hak kedistributorannya atau lisensi bisnis globalnya, terus Anda punya teknologinya, Anda punya produknya, titik goal pertama yang Anda harus arahkan diri Anda untuk mencapainya adalah global rank pertama namanya 6A. Ya bahasa Inggrisnya 6A atau 6A gitu ya. Nah, gimana cara jadi 6A? Pertama, mulai dari 1A gitu. 1A adalah kalau Anda berhasil menjual 2 unit pertama ya secara langsung. Jadi Anda jual sendiri 2 unit. Saya izin minum kangen water dulu, saya haus. Oke, thank you. Jadi 2 unit pertama yang Anda jual sendiri itu Anda dapat komisi. Nah, saya kasih contoh di depan ini komisi untuk mesin teknologi K8 ya, yang level K8. 1 unit mesin K8, Enajik tuh kasih 8 poin. Namanya juga 8 point system, sistem 8 poin. Ada 8 poin. Nah, 1 poinnya nilainya berapa, Pak? 1 poinnya 9 juta. 1 unit K8 dengan harga Indonesia setelah pajak
yaitu 64.491.000. Enaje kasih 8 poin dikali satu poinnya 3,9 juta. Oke, cara dapet ini gimana Pak? Cara dapetinnya dari satu A. Dua unit pertama yang Anda jual, Anda dapat 3,7 unit ya. Nah, unit ketiga kalau berhasil Anda jual, Pak, mau satu hari, 2 hari, seminggu, sebulan, 10, tidak pernah urus waktu. Yang dilihat pokoknya Anda jual unit ketiga, maka komisi Anda naik double. Itu Anda dapat 2 poin, yaitu 7 juta gitu ya. Nah, kemudian berikut ketiga A. 3A itu kalau jumlah unit yang terjual itu jumlahnya sudah akumulasinya 10. Jumlah akumulasinya 10. Kalau sudah 10, unit ke 11 tanggal sendiri per poinnya 3 kali. Sorry, per unitnya jadi 3 kali lipat komisi Anda. Jadi 11,7 juta gitu ya. Beberapa teman-teman di sini udah banyak yang menikmati kok ya. Kalau Anda akumulasinya dikumpulkan lagi dari 10 jadi 20, unit 4 kali lipat. Jadi 15,6 juta per unit. Kumpulkan lagi menjadi 50. Pak, ini sampai kapan sih jadi 50-nya? Bebas. Ya kan bebas. Mau 1 bulan juga boleh. Mau 5 tahun boleh. Mau 10 tahun boleh. Bebas. Tergantung kalau Anda tidak tahu masih banyak finansial oke-oke, mau jalan tahun pun 50 unit oke juga gitu, nggak ada masalah. Hanya kalau itu 50 unit, per unitnya Anda setiap jual K8 Anda dapat 19,5 juta per unit. Nah gitu. Nah, terakhir pada 6A begitu akumulasinya 100 unit ya, akumulasi unitnya Anda bisa dapat 23,4 juta, bahkan 3 per unit, 23 sampai 32 juta. Kalau Anda sebulan jual satu, itu Anda udah gaji seorang general manager atau bahkan direktur di perusahaan medium di ya 30 juta. Nah, wah mantap banget Pak. Sebentar, itu bukan kabar terbaiknya. Kabar terbaiknya adalah ini ya, fasten your seat belt gitu. Kabar terbaiknya adalah dari unit pertama sampai unit ke 100 itu tidak atau bukan Anda yang jual sendiri. Keren kan? Jadi di Enagic itu ada dua jenis kategori penjualan, yaitu penjualan direct, itu yang kita jual sendiri, dan penjualan indirect. Indirect customer kita jual. Maksudnya customer, ya kalau kita jual unit pertama, unit kedua, betul unit ketiga nih. Unit ketiga itu customer kita kan. Tapi customer itu kan juga punya teman, punya keluarga, punya family, punya kerabat gitu kan. Tiba-tiba dari customer Anda lahirlah penjualan gitu loh. Lahirlah penjualan mesin baru. Itu juga dihitung. Jadi 100 unit itu penjualan yang Anda lakukan sendiri dan ditambah penjualan yang customer Anda lakukan. Itu direct dan indirect gitu ya. Nah, saya mau simulasikan seperti ini gitu ya. Nah, ini ada contoh nih. Ada itu YOU itu you gitu ya. You itu Anda jual ke customer pertama Anda, Lim namanya, Lim ya. Itu disebut 1A. Anda dapat 3,9 juta. Nah, ya Lim juga punya saudara, punya teman, punya kerabat. Ternyata Lim jualan. Nah, dari penjualan waktu Lim beli kepada Anda itu disebut direct sales atau penjualan tidak langsung. Waktu Lim yang jual ke temennya si Tan itu disebut directnya Lim, tapi disebut juga indirectnya Anda. Penjualan indirect atau penjualan tidak langsungnya Anda gitu. Dicatat sama Enagic sebagai itu. Nah, per unitnya tetap di 3,9 juta, teman-teman. Kan kalau ini terus berlangsung, kalau 5 unit kali 3,9 gitu lah. Nah, mesin kedua masih Anda di 3,9. Nah, ketiga Anda masuk di 7,8 karena udah 2 kalinya masuk mesin ketiga gitu. Oke. Nah, saya mau kasih contoh ada seseorang customer yang Anda punya namanya Kim. Dia di jalur 2 poin Anda. Kenapa Pak masih 2 poin? Karena kan jumlahnya belum 10 akumulasinya.
Kan baru ada sekitar 7 unit di sini. Bukan sekitar, memang ada 7 unit di sini. Nah, tapi kebetulan ada seorang customer namanya Kim. Kim ini tinggalnya di Korea lagi, ya kan? Kim Bomsu namanya. Tinggalnya di Korea. Nah, ngomong-ngomong di Enagic itu ada Enagic, kantor Enagic di Korea Selatan di Seoul tuh kan. Ya, Anda dapat artis Korea lagi liburan ke Makassar, dia beli gitu kan, dia dia nanti belinya di kantor Enagic Korea. Nah, waktu si Kim beli, Anda dapat 7,8 juta. Karena si Kim ini merasa sangat excited dan merasakan manfaat produk dan teknologinya si mesin K8 ini, si Kim mulai cerita ke teman, ke saudara, ke fan bisa. Jadi dijual mesin K8 kurang lebih ada sekitar 9 unit. Ada 9 unit teman-teman si Kim jual. Plus si Kim sendiri itu ada 10. Jadi waktu si Kim beli Anda dapat 7,8, lalu si Kim jualan kurang lebih ada 9 unit seperti digambar di depan Anda. Nah, tinggal dikali yang masih dalam hitung 7,8 ada 8 unit. Sorry, ada 9 unit. 9 dikali 7,8 itu komisi buat Anda. Oke, tetap dapat Kim sesuai dengan perhitungan add point system, tapi simpelnya ada 7,8 dikali 9 masuk sebagai indirect sales commission Anda gitu ya, komisi indirect dari indirect sales untuk Anda. Dan ini masih bisa berlangsung sampai 8 itu habis terbagi ya. Sampai 8 poin itu habis. Memang perusahaan ini sekali memastikan tidak ada si yang tertinggal gitu ya, atau sisa untuk dibagi habis untuk kita teman-teman yang harus menjalankan bisnisnya. Nah, nanti mengenai detail-detail ini supaya Anda lebih fokus, excited dan ngerti hitungannya, silakan mengundang apa namanya mengundang Anda untuk minta live demo dan penjelasan add point system lagi ya teman-teman ya. Nah, saya percepat aja simulasi seperti ini perjalanan Anda. Jadi kalau semuanya mesin K8, total yang Anda dapatkan di volume 100 unit itu, sorry, 101 unit ya, 100 unit plus 1 unit direct 6A itu Anda dapat 1,65 miliar. Ini hitungan ideal, jalur per jalur komisi. Tapi kalaupun mau dibikin tidak ideal juga datanya banyak kok yang tidak ideal. Kurang lebih angkanya di 1,2 sampai 1,5 M. Tapi kalau semuanya K8 itu bisa di 1,5 M. Per apa Pak, per bulan per tahun terserah waktunya. Pokoknya jumlahnya begitu 100 pasti total komisi Anda segitu gitu ya. Jadi bayangkan Anda modalnya bisnis ini paling murah dibanding dengan bisnis lainnya. Tentu saja nggak bisa di apple to apple dengan bisnis yang agak ke bawah gitu ya teman-teman ya. Saya tanpa maksud mendiskreditkan, tapi real bisnis lah. Misalnya kayak dibandingkan dengan buka toko gitu kan, buka buka restoran gitu ya. Apa namanya, buka toko kelontong gitu, buka bengkel gitu ya. Buka gudang lain-lain lah. Nah, itu dibandingin dengan seperti itu. Nah, modalnya paling murah nih teman. Dengan resiko yang paling kecil, boleh sih bilang nggak ada resiko karena modal itu kalau bisnisnya nggak jalan pun Anda sudah untung karena apa? Anda tinggal minum airnya setiap hari sepanjang masa seumur hidup Anda dan sekeluarga Anda, gitu kan? Keren banget kan? Nah, itu total net profit setelah potong pajak nanti pasti ada pajaknya kurang lebih di angka 1,5 miliar. Kemudian di satu titik tertentu kalau Anda terus kembangkan bisnis ini, Anda akan mendapatkan di setiap batu demi batu atau stepping stone, apa namanya, pijakan demi pijakan, setiap prestasi Anda dapatkan tambahan dari Enagic ini. Waktu Anda 101 unit, Enagic kasih uang terima kasih atau disebut title reward $3.000 dengan kurs 12.300. Kurs 12.300 adalah kurs yang dipakai oleh Enagic untuk kasih negara Indonesia dan cabang lainnya gitu ya, dan cabang lainnya di angka 1200.
Nah, $3.000 berarti kurang lebih 36 juta, teman. Jadi ada kemudian sudah 6 menit keluar lagi tambahan komisi namanya educational allowance unit K8 itu 2,2 juta per unit gitu ya. Kemudian waktu lagi pijakan prestasi berikut ketemu dua orang tim Anda atau Anda sebenarnya Anda bantu bahasanya ya Anda bantu dua tim Anda mencapai 101 unit Anda di dua Anda dapat $60 title reward dan semenjak itu selain education allowance Anda ditambahin lagi bonus bulanan dan bonus per 3 bulan. Hitung-hitungannya nanti bisa tanya orang yang mengundang Anda. Intinya dapat tambahan terus lah dari Enagic ini ya. Ini juga berlaku sampai ke 6A22. Bedanya hanya waktu saat Anda berprestasi di 6A22 Anda dapat 12.000 US dollar. Jadi waktu kita hit 12.000 6A22 kita tuh udah terima 3.000, 6.000 dan 12.000. Jadi kita udah terima 21.000 ya. Nah, begitu Anda pijakan prestasi Anda nyampe di 6A23 ini yang menarik. Nah, ini yang menarik teman-teman. Inilah kenapa semua orang excited untuk mengejar karir 6A23 di Enagic. Sampainya kapan masing-masing punya waktu, tapi pasti sampai. Kalau sampai hadiahnya sama. Pertama, Enagic kasih title $1 ya, plus mulai bulan depannya Anda terima pesangon, gaji buta, gaji pokok $5.000 per bulan sampai seumur hidup, monthly for life. Dan kalau Anda tutup usia pun gitu ya pada saatnya nanti Anda bisa wariskan ke anak, ke istri. Yang penting dalam satu kartu keluarga ya. Anda bisa wariskan. Jadi $5.000 ini tidak melihat angka penjualan Anda. Mau jadi Pak 100 unit, 50 unit, 10 unit sama yang 2 unit per bulan sama gajinya, sama 5.000. Beda di komisi add point, monthly, quarterly dan insentif global yang itu beda. Pasti tetap beda teman-teman. Yang jualan 100 ya pasti lebih banyak. Terimanya mungkin yang jualan 100 itu mungkin 8.000, $9.000 gitu loh. Dan makin ke sini makin kecil pasti terima juga lebih. Tapi kalau 5 pasti. Jadi yang jualan satu unit, 2 unit itu juga bukan jualan sendiri ya, group sales sebenarnya, penjualan indirect. Itu kita terima 5.000. Lalu kalau kita naik 6A24 terus gitu ya. Nah, gaji kita naik tuh jadi $10.000 per bulan. Title rewardnya dikasih lagi 50.000. Kita berarti udah terima berapa itu? Banyak banget ya. 21.000 tambah 25, 26 tambah 50.000, 50.000, 96.000 berarti di 6A24 itu. Apalagi kalau kita bisa punya 2 ID ya. Di putaran ambil K8 sama M-Guard gitu loh. Wah, keren itu. Suatu saat kita punya ID yang pertama 6A24, ID yang kedua 6A23. Sedap, berarti gaji kita itu 15.000 tuh. Iya kan? Pensiunan kita, pesangon kita itu. Naik lagi 6A25 itu bisa naik gaji ibu dengan title reward 1.000. 6A26 gajinya 20.000 per bulan dolar dengan title reward 200.000. 6A27 di gajinya $40.000 per bulan, title rewardnya 400.000. Di dunia ada 4 orang 6A27 peringkat tertinggi di dunia. Di seluruh dunia ada sekitar dari 15 orang ada 6A26. Di seluruh dunia ada kurang dari 100 orang yang 6A25. Di Indonesia ada 4 yang 6A25. Di 6A24 makin banyak lagi, makin banyak lagi. 6A23 rumor-rumornya ada ratusan orang sekarang ini. Angka pastikan bulan Juni dan tahun ini nambah sekitar 4-5 orang dari Indonesia. Amin. Gitu ya. Nah, terakhir nanti di 6A28 ya, sebenarnya nggak terakhir sih, ini sebenarnya wacana 6A28 itu di title reward 800.000 dengan gaji $80.000. Nah, sebenarnya $5.000 itu gaji kecil teman-teman, karena Enagic itu didesain perhitungan komisinya atau gajinya itu standarnya standar hidup orang Amerika. $5.000 di Amerika itu UMR, Bapak Ibu rekan UM. Jadi sebenarnya Anda punya 5.000 bulan, kalau Anda bujangan bisa hidup pas-pasan. Kalau punya keluarga
nggak bisa, ya nggak bisa minus. $1.000 di Tangerang atau di eh, itu ya banyak gitu. Ya, itu bisa hidup mungkin 6 bulan gitu kan gitu. Jadi bedanya hanya di situ aja. Kita beruntungnya sebagai orang Indonesia kalau kita naik sampai berprestasi di 6A23 dan seterusnya gitu. Nah, ini contoh-contoh transferan Enajik bertransfer, ya benar, nanti transfernya dari Enajik Indonesia ya ke rekening kita. Pernah transfer miliar-miliaran, sering gitu, Enajik transfer miliar. Nggak ada masalah karena kan buat mereka ini dolar aja gitu loh, US dollar aja gitu ya. Jadi begitu dikonvert rupiahnya jadi besar aja gitu loh. Ya, jadi saya rasa itu teman-teman sharing kita hari ini kita masih banyak sebenarnya mau mau belajar tentang jangan cuman tahu Enajik itu di apa namanya gak kulit luarnya saja, tapi kita harus tahu cara komplit secara total apa sih yang bisa kita dapatkan kalau kita membangun uh, bisnis ini dan besar global. Apa sih yang kita dapetin gitu loh. Jadi jangan dapat cuman 2% aja, tapi lengkapilah 98%. Gimana caranya? Caranya segera menghubungi orang yang mengundang Anda dan minta waktu mereka sesi khusus 1-2 jam luangkan waktu fokus belajar sama mereka. Mereka adalah orang-orang yang sayang dan peduli kepada teman-teman yang diundang malam hari ini supaya teman-teman tahu 100% tentang bisnis ini dan bisa menikmati dan memanfaatkan apa yang sudah menjadi peluang. Oke, dari saya cukup sesi pertama. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke host kita, Mr. Man. Mantap, thank you, Mr. Yosef. Standing applause for Mr. Yosef for presentation tonight. Outstanding, Mr. Man. Your English keren sekali. Oke, teman-teman semua yang mau bertanya, ya, kita berikan kesempatan untuk bertanya. Oke, Bu, ini yang bertanya. Siapa yang tanya nih? Oke, Bacakan di kolom chat. Nanti Mr. di Man kolom chat bacakan. Ya. boleh ya. Nah, ini rekamannya bisa nanti di-share, Pak Andi Susilo, Oke, siap-siap. Coach Fauzi, boleh. Atau dimasukin YouTube nih, Mr. Fauzi. Oh iya, nanti Masukin yang biar punya lebih. channel boleh nanti kita share. Ya. Mungkin saya mengawali ya kali. Yuk. Jadi yang pertama tuh pertanyaan kebanyakan orang ini, bedanya sistem Eggpoint system ini dengan sistem kebanyakan direct sell, contoh yang lokal, eh, binary, itu bedanya apa? Mungkin teman-teman butuh tahu nih plus minusnya. Oke, alright. Pertanyaan bagus. Ya, Saya izin next jawab question. Please sebentar, answer, Mr. Yos. Mr. Roma WA saya. Sebentar saya jawab. Oke. Pertanyaan bagus banget, Bapak Ibu teman-teman. Dan ini memang beberapa teman-teman yang udah ada di bisnis ini harus bisa juga meyakini, believe, dan menjelaskan kepada calon mitranya, calon partnernya, eh, kenapa Anda harus memilih di Enagic. Karena begini, kebanyakan konsep direct selling ataupun network marketing di luaran sana itu yang pertama secara payout tuh secara hak lah, secara hak persentase atau jumlah komisi aja tuh tidak transparan. Itu nomor satu. Kenapa tidak transparan? Kebanyakan mereka kan eh, sat- satuan lahan di luar satuan rupiah. Contoh begini, kita gunakan harga produk satu satu paket eh
rupiahnya misalnya 10 juta gitu ya, paket 10 juta, paket 3 juta, paket 2 juta, paket 10 juta, dan itu ada nilai komisi itu berupa PV/BV ya, point value atau bonus value. Nah, itu satuan yang menurut saya sampai hari ini aja matematikanya saya tidak bisa hitung gitu loh. Tidak transparan gitu loh. Maksudnya berapa alokasi PV/BV itu saya nggak tahu. Mereka hanya bilang, oh ya, dari PV/BV dari rupiah itu 60%, dari 100% dibagikan. Tapi apakah benar dari harga barang tersebut terbagi habis sejumlah segitu? Kita nggak pernah bisa tahu gitu loh. PV/BV eh, lagi lah gitu ya, yang CV lah, ada lagi kalau dari Amerika atau dari luar atau dari lokal juga banyak menggunakan BV CV itu, menurut saya tidak transparan. Nah, saya tuh tipe juga orang yang kalau mau bisnis hitungannya harus jelas kelihatan gitu, lebih gampang dimengerti. Kalau kita gampang mengerti berarti kita bisa membuat rencana yang lebih jelas dan matang gitu kan, angka pasti gitu loh. Nah, Enaji kan gitu, rupiah sini sekian, 64.491.000 untuk K8, untuk 33.411.000. Per poinnya untuk junior 4 1.900.000 dikali 8 poin. Udah pasti per unit habis saja 8 poin. Ada yang tertinggal. 31,2 juta hasil dari 3,9 poin dikali 8 poin. Habis terbagi. Nah, itu yang nomor satu yang saya suka kasih tahu edukasi ke teman-teman. Bedanya tuh di situ. Angka pasti dan transparansi itu yang paling kelihatan terbedakan antara bisnis lain dengan Enaji. Yang kedua, eh, bisnis yang pada umumnya itu mereka tidak bisa memberikan habis langsung di depan gitu loh. Misalnya kayak dia punya jatah komisi misalnya misalnya gitu ya, ekstrim lah, misalnya yang paling gede mengaku bahwa ini ada barang saya kasih 50% habis gitu ya, payout komisinya. Tapi sebenarnya mereka tidak habis pada saat pelaksanaannya, waktu kita mulai mulai memulai dari usaha itu 50% nggak habis terbagi gitu loh. Memang ada aja persyaratan tambahannya, bukan ada aja, banyak persyaratan tambahannya yang mesti dikerjakan dulu baru bisa habis 50%. Nah, persyaratannya apa aja sih? Harus kanan kiri seimbang, harus punya volume sekian, harus cycle, harus punya penjualan pribadi, penjualan grup sekian, harus punya 4 jalur, 2 jalur, macam, harus capai peringkat ini, peringkat itu, peringkat ini, peringkat itu. Jadi terlalu banyak apa kalau bahasa kerennya itu jebakan Batman gitu ya. Batman ya daripada kejelasan rencana kerja gitu kan. Nah, kalau di Eight Point System kan enggak. Dia sudah kasih tahu stepping stone, apa namanya? Pijakan-pijakan prestasi yang mau kita kejar. 2 unit pertama 3,9. Unit ketiga sampai unit ke-10 kali 2. Begitu angkanya jelas. Dan itu kerennya berlaku direct dan indirect. Ya, direct dan indirect tuh yang kita jual sendiri dan yang tim kita jual. Nah, di bisnis yang lain biasanya yang kita jual sendiri itu angkanya gede. Bisa dapat 20%, 30%, tapi giliran yang tim kita jual dapatnya 5% aja syukur. Gitu kan? Itu pun masih ada persyaratan lagi. Nah, itu yang menurut saya signifikan juga perbedaannya. Yang ketiga udah pasti adalah Islam itu tidak, walaupun diklaim mereka punya ada hadir, klaim gini, kita 100 negara. Ya betul, produknya ada dikirim ke negara-negara tersebut. Betul, betul loh. Ada jualan dan beli di negara tersebut, terkirimlah produk ke sana. Negara. Betul. Tapi kalau menurut saya itu mah pengiriman ekspedisi gitu loh. Kalau Enaji enggak. Kalau dibilang ada di 30 negara, memang ada kantor cabangnya Bapak Ibu. Jadi Anda kalau saya bilang Enaji ada di 30 negara, tinggal tunjuk di peta negara yang ada kantor Enajinya, beli tiket, bawa paspor, terbang, main dah ke kantornya. Nah, itu bedanya.
Artinya kita benar-benar diajak menjadi warga global, pebisnis global, nggak main di lokal. Coba Anda cari sekolah bisnis universitas, ahli bisnis pengusaha hebat, berat. Nah, saya kalau mau punya bisnis, nggak usah banyak-banyak. Saya mau bisnis saya, produk saya ada di 2 negara. Tanya, ini 30 negara. Jadi menurut saya sih once in a lifetime ya peluang kita ini. Bedakan 3 hal tersebut gitu loh. Itu Mr. Man. Ini ada komen lagi dari Mr. Ans. Eh, Tekankan lagi bahwa apakah sistem equine system ini berlakunya di Indonesia aja atau memang berlaku untuk seluruh, memang sistem yang dari pusat gitu. Mungkin ada yang kelewat kali informasinya tadi. Oh iya ya. Ya seperti tadi saya bilang berlaku di seluruh dunia. Jadi gini, saya ingat banget em, saya ngetes pertama itu dulu itu 10 tahun yang lalu. Saya datang ke Thailand. Kalau ke Malaysia udah biasa lah. Saya udah sering ya dua-duanya sama. Tapi yang saya mau ngetes waktu itu saya ke Thailand gitu. Saya ke Thailand dari tim saya yang di Medan. Kita bikin pertemuan, bikin acara. Saya kontak kepala cabang Thailand. Ngomong-ngomong kepala cabang Thailand itu sekarang menjadi Vice President Sales untuk Amerika. Tapi 10 tahun lalu dia kepala cabang Thailand, Country Manager Thailand. Namanya Kenya Tanaka. Jadi saya komunikasi via kantor cabang Indonesia, via email, via telepon. Kita udah janjian, dia bikinin flight, dia siapin ruang, saya tinggal ke kantor, dijamu dengan luar biasa, karyawannya, country manajernya, saya disiapin juga penginapan, terus dipromosikan pertemuan saya. Singkat cerita, hadirlah di Tajik Thailand itu sekitar orang lah 37 orang sekian lah gitu. Ada orang Indonesia di sana dan ada juga orang-orang Thailand dari tim lain gitu. Ya saya bawakan edukasi, demo, presentasi point system dan lain-lain. Dan closing lah 3 unit di situ. Waktu itu unit SD 501 closing di Wow, keren. ya itu orang beli di situ, daftar di situ di kantor cabang, kemudian saya pulang 11 hari kerja kemudian karena itu di jalur 4 poin saya tinggal dikali 4 poin 11 hari kemudian ditransfer sama Asia dalam bentuk rupiah potong pajak. That's a business global. Wow, Gitu. amazing. Nah, teman-teman, Gitu. jadi terkoneksi semua ya. Iya. Jadi di negara Terkoneksi semua. apapun, Saya bisa cek di genealogi saya itu ada data. Saya print di Indonesia genealogi saya itu ada namanya itu orang dari negara lain itu ada. Jadi teman-teman Wow. jangan heran walaupun Pak Fajar lagi makan kepiting di Bone, begitu ada genealogi di negara lain itu ada. Jadi ada dari Dubai India. beli India. Wow. Nah, itu tim bisnisnya Pak Fajar dari Bone. Wow, Mantap, this mantap. is Iya. global Belajar memang business. top. Ngeri kan? Ngeri. Iya, Mantap. iya. Mr. Yo, ya nih, gimana caranya kalau mau gabung, mau beli mesin, itu gimana nih prosesnya? Oh, oke. Caranya sederhana dia Najik, nggak ribet-ribet. Jadi nanti Anda tinggal ke pengundang Anda ya. Siapkan dokumen yaitu foto KTP, NPWP kalau ada, karena NPWP lumayan bisa mengurangi pajak gitu ya. Kemudian foto cover rekening bank yang ada nama Anda, nama banknya dan nomor rekening atau screenshot dari mobile banking juga boleh. Yang penting tertera ada nama bank, nama Anda dan nomor rekening. Kemudian Anda tinggal konsultasi sama pengundang Anda mau pilih teknologi yang mana. Nah, kita selalu sarankan kalau Anda mau maksimal, Anda belilah Levlook K8 sebagai kickstart Anda di bisnis ini karena manfaat atau fitur teknologi sudah paling full. Kemudian itu berpengaruh kepada nanti Anda waktu saat mengedukasi orang atau demo gitu ya. Kemudian Anda bisa sudah maksimal
waktu Anda terima komisi itu Anda sudah terima full commission gitu loh. Nah, eh saya rasa K8 itu udah paling pilihan the best. Tapi sesuaikan aja budget. Ada juga Junior 4 itu juga oke. Nggak ada masalah. Udah Apa? sold out. Ya, cuman oke gini teman-teman. Mungkin saya intermezzo sedikit. Banyak yang bilang kan ini bisnis mesinnya produknya apa mana mungkin jalan. Saya sudah bilang berbulan-bulan, berkali-kali. Nah, teman-teman bulan ini mulai merasakan kan di Iya Makassar betul. kan. Sold out Saya sudah guys. bilang, yang kata orang itu mahal, nggak laku, asalnya. Setiap bulan dari tanggal 20-an sampai akhir bulan, mesin selalu kosong, inden. Di stok lagi ditambah. Bulan lalu, junior ditambah lagi. Penambahannya 30% dari stok dari bulan lalu loh. Itu buat di procurement sebuah perusahaan tuh luar biasa loh, tambah 30%. Tambah 30%, bulan sold out lagi, habis lagi, inden lagi. Ini pasti ditambah Keren. lagi nanti 30%. Apa pasti nanti bulan depan sold out lagi gitu. Jadi inden terus gitu loh, inden. Mguard juga sudah mulai ini Indonesia sudah order yang kedua lagi ke pub. Jadi artinya konsep bisnis ini lebih mudah diterima karena bisnisnya produknya sistem komisi dan global bisnisnya itu menjadi satu paket yang sulit sekali ditolak dan banyak membuat orang tidak bisa tidur di malam hari gitu. Wow, keren, keren. Bolehlah Iya. Mister Rio kita naikin dulu yang sudah rasain komisinya yang Oke, sebulan. Wow, yang coba dari dong mana? sharing dong. Ada siapa nih di sini nih? Saya nggak kelihatan. Saya lihat di sini ada beberapa sih teman-teman yang udah komisi di atas Pak 20 Fajar. jutaan. Pak Fajar, ada Bu Dokter Yunita. Terus siapa lagi yang sini? Sharing dikit lah. Pak Fajar apa sih? Kan Pak Fajar. Wow. Monggo sharing-sharing ke teman-teman. Ini apakah ada orang yang baru hadir di pertemuan ini? Ya boleh yang baru pertama kali hadir, boleh. Kan di kolom Boleh komentar ya, di kolom angkat komentar. angkat tangannya mungkin, ya kan? Mantap Yang Leo. belum saya kenal ini, nah dari nama ini ada Bu Sri Wahyuni, ada Pak Yamin Sumual, saya belum kenal. Mungkin saya aja yang belum. Bu Bu Sri Wahyuni udah clear semalam saya jelaskan Eggpoint System. Oke. Opo dari Palopo, dari Palopo. Oh dari Palopo, mantap. Ah, Ada beliau beliau pemilik rumah tahfiz juga. Insya Allah mungkin besok pas Palopo langsung buat home sharing. Insya siap. Allah. Oh, Pak Yamin sudah ikut di Swispel. Alright, great. Ada Ibu Yanti Satya. Jadi teman-teman nanti bisa memanfaatkan Zoom seperti ini untuk mengundang, untuk mulai membangun bisnisnya teman-teman ya. Nanti saya besok, sorry bukan besok, hari Jumat, saya akan meeting dengan beberapa tim inti di sini, dengan tim saya semua. Kita akan melakukan satu gebrakan di Februari dengan all out massive action offline dan online. Tinggal nanti Ya. gantian aja gitu ya. Em, Kemudian di sini ada Dokter Anda Rahmawati, saya juga Kemudian ada belum Dokter Anda Rahmawati, saya juga belum kenal ya. belum kenal. Siap kok terakhir, Las Ya. boleh dijelasin nanti Siap kok. untuk acara event di bulan Mei Malaysia dan Jepang. Itu biar motivasi buat teman-teman untuk mempersiapkan diri dari sekarang. Itu ada challenge tertentu kah atau gimana? Bisa berangkat ke sana. Oke, siap. Em, Wait ya, saya cari dulu. Kemarin linknya ada saya mau promosiin soalnya, sebentar. Izin dulu teman-teman, minta waktunya beberapa detik. Nah, jadi saya dapat bocoran bahwa nanti insya Allah
kita ada progress planning ke beberapa. Jadi teman-teman untuk edifikasi peringkat 6A ya. Ya teman-teman sekarang itu bisa banget tuh diedifikasiin banyak tim sebanyak-banyaknya di sana, bawa banyak jalur sebanyak-banyak di acara event internasional. Oke, jadi gini, eh, saya mungkin jelasin dulu. Enaknya kita di bisnis ini karena kita bisnis global ya. Jadi kita juga jalan nggak sendirian gitu loh, nggak apa namanya, nggak cuman ikut tapi habis itu nggak tahu mesti ngapain. Nah itu kita punya punya step-stepnya, punya punya kurikulumnya. Nah tapi memang di tim saya dan di tim Pak Teddy terutamanya kami mix, bukannya artinya pendidikan lokalnya ada, kurikulum kitanya setengahnya tuh kita juga ngikut pendidikan di energi global gitu loh. Jadi kita memang bersinergi dengan mereka. Kebetulan Daswive kita juga hubungan relationshipnya bagus ya dengan para top global leaders di seluruh dunia, sehingga mengikuti training. Nah, training yang saya sangat promosikan buat teman-teman kalau yang mau bertumbuh bisnisnya dengan cepat dan timnya bertumbuh dengan cepat itu namanya training Energy, EW. ya, double EW. Oke. Saya Mi ya, Mi. ya, saya perdana ngikutin double itu adalah September tahun lalu sebenarnya teman-teman. Ya, saya pengen tahu nih training, eh ya bukannya maksudnya saya juga trainer materi gitu loh, tapi kayak apa sih Essential Energy Workshop ini karena bisa membuat pertumbuhan energi India ya. Teman-teman bisa paham kan kalau saya bilang India itu Iya. kan kondisi I don't know, hanya juga jauh di GDP-nya di bawah kita gitu, jauh di bawah kita gitu loh. Dan teman orang-orang banyak aja gitu ya. Sebulan 4.000 unit dan banyak banget yang mencapai peringkat Dastri itu kurang dari 2 tahun gitu loh. 18 bulan, 2 tahun, 20 Sedih. bulan. Nah, Ini apa yang terjadi dengan mereka gitu loh. Gila, Saya gila, gila. bingung. Produk Realitas. kalau buat orang Indonesia tuh beli K8 tuh relatif santai lah. Tapi kalau untuk orang India itu saya dengar ceritanya sampai ada yang rela jual, rela gade mereka lakukan itu demi gitu loh. Dan mereka bener-bener setelah masuk ngegas dan punya penghasilan luar biasa. Nah, ini apa yang bisa membuat mereka jago begitu? Nah, saya penasaran, saya pergilah September itu. Setelah saya pergi sendiri, setelah saya pergi, saya melihat, saya puas, saya tahu ternyata ini yang menyebabkan ledak seperti ini. Ya ke tim-tim teman-teman yang baru. Nah, kemarin Essential Energy Workshop ini kan diadain per 4 bulan teman-teman. Jadi bukan setiap bulan ya, tapi diadain per 4 bulan teman. Bilang setahun jatahnya mungkin cuman 3 kali berarti ya. Nah, saya promosiin ke teman-teman nih yang baru kemarin dan lalu Januari kita berangkat tuh sekitar 20 orang ya kan, Indonesia 4 orang dari tim saya ada 20 orang ya. Dan teman-teman di sini kan udah merasakan manfaatnya gitu ya. Minimal Vibes and international bisnisnya tuh langsung wow begini gitu loh. Ya mengupgrade di bahasa Inggris, mulai mengerti energi itu seperti apa, do and dance-nya, demo pentingnya gimana, dan yang paling ketemu sama dari beberapa bisa lihat bahwa yang
Kalau banyak gak di Indonesia yang menolak Enagic? Banyak, tapi kalau dibandingkan sama dunia yang menjalankan Enagic, masih lebih banyak yang menjalankan kan gitu. Anda bisa lihat itu. Nah, untuk teman-teman yang ngejar, terutama yang lagi ngejar gol ya, teman-teman di sini ya, yang lagi ngejar gol, saya sangat rekomen, boleh saya bilang, 80% bisnis Anda, gol Anda akan tercapai ketika Anda memanfaatkan training Essential Enagic Workshop di 16 sampai 17 Mei. Jadi 4 bulan dari Januari kan. Dan itu pakai challenge. Ya, pakai challenge minimal direct 3 ya, nanti penjelasannya akan saya taruh di grup leaders inti gitu ya. Cara bagi leadernya gimana per poinnya. Tapi yang pasti kasih challenge ke tim baru direct 3 itu one step behind keberangkatan bulan Mei 16. Kita berangkat berarti tanggal 15 ya. Enagic gitu loh. Wow, Eh, mantap, mantap. Suaranya keluar ya? Keluar. Jadi ada tuh rombongan If you're willing, guys, say yes. Hi there, this is Amos Yah. I'm the organizer of the Enagic Essential Workshop and the MGUT Summit. 2026, we are not here to make improvement. We are not here to increase our sales by 10%. We are here to transform. The Enagic Essential Workshop has been run 12 years and it is 90% the same. Why? Because when you have something that works, you don't change. Essential is something that you want to take advantage of for your team members as well as your new prospects, because this is going to give them a lot of clarity about the product as well as the business. In fact, we always tell people, we always ask the question to the participants at the end of the 2-day seminar. Do you wish that you brought in more people with you? And everybody say yes. Well, almost everybody say yes. So don't miss this. All right? It is a powerful tool you can use to bring in people into your business. We'll see you at the next Enagic Essential Workshop and the MGUT Summit. Nah, Wow. Mantap. 16-17 Mei. Siapa yang setuju hadir dan dengan menghadirkan. saya untuk menggeser dominasi India dengan tim Makassar dan Indonesia? Bismillah, siap bawa 50 orang. Ya, Wow. ngeri. Ini. Mr. Jadi kita Fauzi siap bawa berapa, Mr. Fauzi? kita bisnis ini Orang enak. ini. Dahsyat. Sudah difasilitasi dengan Udah saya setiap bawa dari India deh juga. bahan gitu. Gitu. Keren. Oke, siap. Oke. Mr. Rio. Ini Siap. mungkin closing statement-nya.
nanti teman-teman silakan follow up para undangan yang baru hadir, silakan lanjut live demo eh, karena magicnya bisnis ini saya kepincutnya itu sebenarnya di pas demonya. Jadi teman-teman yang baru pertama kali hadir pastikan minta didemoin ya. Manfaat produk, tahu alur gimana yang kita sosialisasi orang terhadap produk kita bisa menjadi lebih eh, award lagi terhadap kita punya bisnis. Mungkin penutup dari Mr. Fauzi. Ada yang mau disampaikan atau kita Mr. Rio aja atau gitu? Udah. Biar Mr. Rio aja langsung. Dahsyat. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai di Zoom berikutnya, silakan langsung ke leader-leader pengundang Anda dan pastikan diri Anda dan jangan datang sendirian. Datangnya bawa 10, 20, 30 tim ke Inegic Essential Workshop 17 Mei 2026. Oke, selamat malam, selamat istirahat. Siap, thank you. Change your water, change your Change your your life. Yes. Oke, buat teman-teman semua kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Permen Yes. diri kepada Mr. Fauzi. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.